Selamat siang Bapak. Mohon maaf nih Pak Hidayat. Iya Bu, selamat Saya siang juga. Ada apa Bu Ani? Kalau nggak salah lihat, sepertinya Bu Ani ini kurang ceria hari ini, kurang bersemangat seperti biasanya Bu. Wah, tampak sekali ya Pak ya. Iya Bu. Eh, Mohon maaf nih sekali lagi Pak. Apakah Bapak ada waktu? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak? Oh tentu Bu, jangan sungkan. Kebetulan nih saya lagi nanti masuk kelas 9 setelah istirahat kedua. Gimana kalau kita ngobrolnya di ruang kesenian aja Bu, supaya lebih santai? Baiklah Pak. Ya, baik. Sekarang silakan Bu Ani sampaikan apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Begini Pak, saya ingin seseorang mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Hmm, Bapak bisa memberikan saran kepada saya? hmm, saran Bu ya. Iya Pak. Oh iya. Jadi apa Bu yang bisa saya bantu nih? Ibu ingin pembicaraan kita ini arahnya kemana Bu? Sebenarnya saya ingin saran dan pendapat dari Bapak untuk Hmm. membantu saya memecahkan masalah yang saya hadapi hari ini. Oh, maaf Bu, kalau boleh tahu nih masalahnya apa ya yang sedang Ibu hadapi ini? Coba Ibu Um, ceritakan apa yang Ibu rasakan. ya, gimana ya Pak ya? Sebenarnya walau kemarin Pak Hidayat tidak jadi ikut, tapi masih ingat kan Oh hari iya. Sabtu waktu hari raya Nyepi itu kan kita libur nih. Saya Iya. dan ibu-ibu rekan guru lainnya berencana memang liburan ke Loksado. Hmm. Nginap satu malam nih kami berangkat hari Sabtu sore, kemudian hari Minggu Hmm. pagi kami pulang. Nah, hari ini, hari Senin, tadi saya dapat teguran keras nih dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, hal itu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Oh, kok bisa Bu ya? Apa sih yang membuat Ibu Ani dapat teguran keras dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sih, sebenarnya hanya kurang komunikasi aja dengan beliau. Oh, maksudnya kurang komunikasi seperti apa Bu, kalau boleh tahu? Beliau nampaknya tidak berkenan ketika kami berlibur kemarin Mhm. tanpa pengetahuan beliau sih ya. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Ani, terhadap respon Pak Kepala Sekolah? Ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa kami merencanakan liburan itu sebelum jauh hari sebelum beliau ditugaskan ke tempat sekolah kami. Jadi kami memang merencanakan liburan dan kami berangkat pun tidak di hari kerja. Jadi kami merasa tidak perlu meminta izin dengan beliau. Ketika saya sampaikan seperti itu, ternyata beliau tersinggung. Oh. Dan ada beberapa hal yang disampaikan beliau kepada saya dan itu membuat saya merasa tidak nyaman dan saya memutuskan saya ingin mengundurkan diri saja sebagai tugas saya dari sebagai wakil kepala sekolah. Oh gitu Bu ya. Menurut Bu Ani, apa sih yang membuat, Bapak Kepala Sekolah ini merasa tersinggung? Menurut saya sih mungkin uh, beliau merasa tidak dihargai karena kami tidak meminta izin saat pergi berlibur. Jadi sebagai pimpinan sekolah ya, tapi sebenarnya saya juga kurang memahami beberapa maksud yang disampaikan beliau, sehingga saya mungkin salah dalam penerimaan dan merasa itu tidak nyaman bagi saya. Oh, saya sih, setuju Bu ya, dengan yang Ibu sampaikan tadi. Eee, Seharusnya mungkin komunikasi yang tepat Bu ya, antara Ibu dengan beliau, juga beliau dengan Ibu, maka, semua masalah seberat apapun pasti bisa diselesaikan. Gimana Bu Ani, setuju nggak dengan pendapat saya? Pendapat sih Pak,
Mungkin jika tadi saya berkomunikasi dengan tepat, mungkin beliau tidak merasa tersinggung dan bisa memahami alasan kami berlibur ke Lokado. Jadi masalah ini pasti tidak akan terjadi. Nah, jika menurut Ibu dengan komunikasi masalah ini tidak akan terjadi, mungkin seperti itu juga yang diinginkan Bapak Kepala Sekolah. Kita harus selalu membangun dan menjalin komunikasi baik di lingkungan unit kerja maupun di luar jam kerja. Apalagi beliau baru saja bergabung dengan kita di sini. Benar juga ya Pak ya. Mengapa hal itu tidak terpikirkan dengan saya ya? Nah, jadi Bu Ani, jika boleh saya menyimpulkan, masalah Ibu ini mulainya kan ketika Ibu dapat teguran keras dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian karena beliau merasa tersinggung dan merasa kurang dihargai, ketika Bu Ani dan ibu-ibu lainnya pergi berlibur ke Loksado, tanpa pengetahuan beliau, hal ini membuat Bu Ani merasa tidak nyaman dan ingin mundur dari tugas sebagai wakil kepala sekolah, Bu ya. Ya, Sebenarnya Ibu Ani ini sudah menemukan sendiri jalan keluar dari masalah yang Ibu hadapi. Yang sudah Ibu sampaikan bahwa dengan komunikasi yang tepat antar Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, kita juga harus lebih terbuka dan memahami maksud yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, saling mendengarkan pendapat kan, maka tidak ada kesalahpahaman dan permasalahan yang timbul. Betul begitu ya, Bu? betul. Harapan saya ke depannya bisa lebih berkomunikasi dengan tepat. Nah, salut Bu. Saya juga mendukung untuk mewujudkan harapan itu. Kira-kira apa sih rencana Ibu Ani ini selanjutnya? Rencana saya dan ibu-ibu besok pagi akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian menyampaikan permintaan maaf secara langsung bahwa kami tidak bermaksud untuk tidak menghargai kepemimpinan beliau di sekolah ini. Wah, bagus itu Bu. Mungkin ada lagi Bu hal selain itu yang ingin Ibu sampaikan? Saya juga akan menyampaikan bahwa beliau dan kita semua memang seharusnya perlu saling mengenal dan memahami karakter masing-masing agar kedepannya nanti komunikasi antara rekan sejawat lebih harmonis dan kekeluargaan di dalam sekolah kita menjadi lebih erat lagi. Wah, hebat. Ya, baik. Nah, setelah tadi Ibu merencanakan hal itu, kira-kira apa yang Ibu Ani rasakan saat ini? Ya, saya merasa lebih lega, Pak. Dan saya bisa memahami perasaan beliau dengan membayangkan bagaimana perasaan saya ketika saya berada di posisi beliau sebagai seorang pemimpin. Bagus itu, Bu. Nah, jadi baik. Jadi selanjutnya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk diri saya sendiri, mungkin saya lebih sering melakukan refleksi terhadap diri saya agar bisa memberikan contoh dan teladan dalam berperilaku positif, baik kepada rekan sejawat ataupun kepada peserta didik, dan lebih berdedikasi dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan dan dipercayakan kepada saya, sehingga saya mampu menjadi seorang pemimpin pembelajar yang baik. Nah, semangat, Bu. Nah, lalu dukungan seperti apa yang Ibu Ani butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Tentu saja dukungan yang utama itu dari keluarga, suami, dan anak-anak. Selanjutnya, semua rekan sejawat di satuan unit kerja saya yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Dan dukungan selanjutnya tentu saja dari Bapak Kepala Sekolah, karena beliau seorang pemimpin yang berkewajiban membimbing dan mengarahkan kami agar tetap berjalan pada jalur yang tepat dan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama-sama. Wah, bagus sekali, Bu Ani. Semoga masalahnya cepat terselesaikan, Bu ya. Dan Ibu Ani ini juga bisa kembali melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dalam suasana ceria dan menyenangkan. Terima kasih banyak Pak Hidayat ya atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya jadi bisa menemukan solusi untuk masalah saya
atas bantuan dari Bapak. Sama-sama Bu, sudah seharusnya kita saling membantu dan mengingatkan juga. Mungkin suatu hari nanti ya saya ya yang giliran minta saran dan bantuan dari Ibu Ani. Insya Allah Bapak, semoga saat itu tiba nanti saya bisa memberikan bantuan seperti yang Bapak lakukan pada hari ini. Maaf Bapak, sudah berbunyi, saya akan kembali ke ruangan dulu menyelesaikan sedikit tugas yang tertunda tadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga Bu. Ya, kebetulan saya juga ada jam mengajar.